Apa yang Allah harapkan Bapak Ibu sekalian punya hikmah syar'i. Jangan pernah ragu. Apa yang Allah harapkan pasti buruk buat kita. Apa yang Allah bolehkan pasti baik buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga dengan banyaknya orang yang masuk Islam. Dan uniknya, orang-orang yang masuk Islam ini Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang pintar. Orang-orang yang keluar dari Islam, orang-orang bodoh. Ya. Banyak orang miskin, tapi kalau pintar nggak mau. Bodoh. Pintar gitu. Orang miskin tapi bisa ngaji aja, belum tentu murtad. Subhanallah, fitrah orang terima kebenaran Islam itu. Dia terima. Saya kasih contoh-contoh banyak. Tentu Bapak Ibu saya yakin di sini tidak asing ya. Tapi saya ada beberapa contoh yang saya tulis dalam tulisan saya itu. Di antaranya pernah terjadi di Inggris, di salah satu masjid. Saya tidak tahu masjidnya mana, tapi ini diangkat di buku-buku di Timur Tengah, kisah nyata masuk Islamnya orang. Rupanya ada satu anak muda, dia bawa temannya mau masuk Islam. Anak muda yang aja ini 1 tahun lalu sudah mu'allam. Dia ajak temannya mau masuk Islam juga. Kebetulan ada syekh ceramah dari Saudi, dari Timur Tengah. Selesai ceramah dia buka pertanyaan, kata orang yang mu'allaf ini, "Syekh, ini teman saya mau masuk Islam, tapi dia masih punya syubhat, masih ada hal-hal yang dia buat ragu masuk Islam. Bisa dia bertanya?" Kata syekhnya, "Silakan, bertanya saja." Bertanya orang itu, dia bilang, yang pertama dia bilang, "Saya mau tanya, kenapa kalian tidak boleh salaman sama sembarangan orang?" Maksudnya orang Islam. Kan kalau laki-laki perempuan dianjurkan tidak salaman kalau dalam Islam. Seperti misalnya Nabi, kecuali mahramnya, suami, istri, saudara, ibu. Kalau laki-laki dan perempuan yang bukan mahram lebih baik tidak salaman kan gitu. Karena Nabi mengatakan, "Saya tidak menyalami yang bukan mahram." Kan gitu. Itu ada hukum syariat sendiri. Ada hikmah tentunya ya. Yang jelas, rupanya orang yang mu'alaf ini bilang sama temannya, kalau dalam Islam itu laki-laki perempuan gak sembarangan salaman. Dia tanya, kenapa? Orang ini tanya, baik, ada pertanyaan lain? Ada. Kenapa kalian suruh perempuan kalian pakai jilbab? Kenapa? Kenapa gak seperti perempuan kami mau pakai baju, gak pakai baju, terserah. Maka kata syekhnya, masih ada lagi? Dia bilang gak ada. Baik, dikasih perumpamaan contoh. Kata syekhnya, kau warga negara Inggris? Dia bilang ya. Siapa ratumu di sini? Dia bilang Elizabeth. Baik, kau bisa nggak salaman sama Elizabeth? Kata orang itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kan dia ratu, saya masyarakat biasa. Kata syekhnya, semua wanita muslimah ratu, nggak boleh sembarangan orang salaman. Kemudian yang kedua masalah pakai jilbab. Kenapa suruh pakai? Maka syekhnya keluarin permen dari kantongnya 2, satu dibungkus, satu dibuka, ditaruh di lantai masjid. Kata syekhnya, kalau saya suruh pilih kamu permen ini, yang mana kopi? Ini orang Nasrani, ya masih dibungkus. Kenapa? Kenapa nggak yang terbuka? Tinggal masukin mulut. Ya ini kan masih lebih bersih, higienis, belum dibuka. Kata syekhnya, begitulah perumpamaan perempuan kami dengan perempuan kalian. Yang boleh buka hanya suaminya. Dia buka juga depan mahramnya misalnya, kan ada. Berarti ada hikmah syar'i. Ada sesuatu pesan ilahi di situ. Ya gitu. Saya pernah nonton sebuah cuplikan anak-anak muda di Amerika lakukan itu. Saya lupa judulnya apa di YouTube ya. Tapi rupanya mereka adakan survei. Ada satu perempuan jalan pakai jilbab sepanjang jalan, mungkin sekitar 1 kilometer atau 2 kilometer. Sepanjang jalan nggak ada yang ganggu. Dengan dia pakai jilbab, nggak ada yang ganggu. Pernah lihat? Orang yang sama buka jilbab, jalan, diganggu terus sepanjang jalan. Ada hikmah. Juga saya dapat cuplikan, tapi saya juga tidak ingat nama judulnya ya. Ada beberapa anak-anak muda muslimah, tapi di barat sini lah, entah di Eropa atau di Amerika, jelas mereka rupanya adakan seperti sosialisasi jilbab di pinggir jalan, bawa jilbab-jilbab baru. Terus mereka setiap perempuan lewat, orang non-muslim tanya, mau nggak mampir? Mampir. Bagaimana pendapat kalian tentang kami? Oh, buruk sekali.
kok tidak panas pakai itu, kok tidak begini kok. Seperti biasa mungkin Bapak Ibu dengar di sini. Apa jawaban anak-anak muda itu? Bagaimana kalau kamu coba pakai seperti kami 5 menit saja? 5 menit saja. Pakai, habis itu mau kasih tanggapannya. Semua yang pakai hasil survei, waktu dia pakai ditanya, apa yang kau rasakan? Jawaban polos sampai ada yang menangis itu. Yang dia mengatakan, saya betul-betul waktu pakai hidrogen itu seperti ada di satu benteng yang kuat. Saya terlindungi dengan itu, saya merasa aman. Selama ini ini orang non-muslim loh bicara itu. Ada hikmah ilahi yang kita tidak sadar itu. Gitu. Itu orang non-muslim. Ada yang mengatakan, saya merasa nyaman sekali. Gitu loh. Ada yang akhirnya menjadikan cuma model, tapi sebenarnya ada hikmah Allah yang Allah lebih tahu masalah itu. Allah lebih tahu masalah itu. Ini sebagian contoh saja. Ada contoh yang lain teman-teman sekalian, terjadi perdebatan di negeri Syam, tepatnya di Syria waktu itu. Terjadi perdebatan antara seorang syekh dengan seorang pastor. Ya sudah tahu kalau pastor Katolik ya, kalau pendeta berarti Protestan. Terjadi berdialog. Nah, dialog itu di sebuah auditorium besar di kampus, banyak orang yang hadir, mahasiswa Muslim, mahasiswa Nasrani. Yang jelas teman-teman sekalian, terjadi dialog, pastornya naik, kemudian dia mengatakan, kalian itu umat Islam mengatakan tidak boleh menyembah patung, tapi kalian sendiri menyembah patung. Itu buktinya Ka'bah di Mekah. Itu kan sama, dari batu juga. Bedanya ini patung singa, ini patung kuda, ya ini rumah. Satu, syubhatnya ya. Kemudian yang kedua, kalian melarang makan babi. Sementara salah satu alasannya babi makan kotoran. Karena babi itu subhanallah hewan yang unik. Kalau dikasih sayur, buah-buahan sama kotoran manusia, dia makan kotoran manusia. Maka dia bilang kalian harapkan babi, salah satu alasannya kena makan kotoran. Sementara kalian makan ayam, ayam juga makan kotoran. Kenapa bisa seperti ini? Setelah selesai dia sampaikan dua syubhat itu, rupanya syekhnya ini dia tahu ini syubhat kalau nggak dijawab salah, bisa masalah sama umat Islam. Dia berdiri dari kursi, dia mengatakan, pastor saya minta anda tetap di situ, tidak usah pindah dari situ. Saya jawab sementara saya di sini. Seakan-akan yang mau ditirusan sama umat Islam itu tenang aja, ini gampang masalahnya. Itu dan masalah berat. Kalau yang pertama yang anda mengatakan kami sujud sembah berhala, itu salah. Kami bukan sembah berhala. Kami ini umat Islam sangat patuh dengan Tuhan kami Allah. Kalian tahu siapa itu Allah Tuhan. Orang Islam pun yakin kan Tuhan Allah. Masalah kasus kami sujud ke Ka'bah bukan karena Ka'bah, tapi karena perintah Allah. Bukan Ka'bah. Ka'bah itu kalau mau rubuh kita renovasi, kita rawat karena adanya perintah. Kalau perintah Allah sujud ke laut, kami ke laut, ke pohon, kami ke pohon. Ini poin penting ya. Jadi kita bukan sedang sembah Ka'bah, kita sedang menyembah Tuhannya Ka'bah itu. Allah yang suruh. Teman-teman kalau kerja di kantor, pimpinan perusahaan atau ownernya mengatakan, rumah inilah, tuan rumah kasih pintu di sana, masuk dari sana. Gak mungkin kita masuk dari sini kan? Kenapa kita ikut? Karena kan dia pemiliknya. Gitu. Itu rasional dengan sederhana. Maka terjawablah yang pertama, ternyata kita bukan sembah Ka'bah. Ini ada sebuah tambahan riwayat, tapi tidak ada hubungannya sama dialog ini ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah lagi haji. Umar ini orangnya sangat tinggi besar. Dan habis dirinya kalau dulu di atas kuda kakinya mau sampai di tanah 2 meter sekian ya. Radhiyallahu anhu. Umar ini berdiri di musim haji lagi tawaf. Orang-orang semua banyak di sebelahnya. Sengaja dia hadap Hajar Aswad lalu dia bicara. Tahu Hajar Aswad ya? Lalu dia mengatakan, wahai Hajar Aswad, demi Allah saya tahu kau hanya batu biasa. Kalau bukan saya lihat Rasulullah cium kau, saya tidak akan cium kamu. Nah maksudnya apa? Hajar Aswad hanya dicium. Itu perintah agama, jangan yang lain. Jadi kau usah bawa kopiahnya dicabut, gosok-gosok. Ada orang begitu gosok-gosok kopiah, begitu gosok juga. Kenapa? Wangi katanya. Ya memang kerajaan Saudi kasih minyak wangi. Bayangkan sekian juta orang cium dari kasih minyak wangi, bagaimana? Kasusnya perintah Allah. Itu masalahnya, bukan yang lain. Gitu. Jadi kita ini orang yang patuh pada perintah Allah. Jadi terjawab yang pertama ya. Kalau yang kedua, yang masalah kasus babi dan ayam, kata syekhnya,
Saya minta panitia datangkan 3 ekor babi dan 3 ekor ayam. Naikkan di atas panggung. Tapi mulai babi dulu, ayam nanti. Naikkan babi itu. 2 jantan 1 betina. Ternyata salah satu ciri babi itu, Bapak Ibu sekalian, kalau dia si jantan mau gauli betinanya, dia kalau ada jantan situ dia saling merangsang sama jantan lain. Jadi ada homonya. Na'udzubillah min zalik. Yang terangsang lebih dulu dia gauli betina itu. Na'udzubillah min zalik. Astagfirullah. Itu ternyata ada penelitian masalah itu. Ada penelitian masalah itu. Dan pada saat saya sampaikan ceramah ini, salah satu teman saya, Masya Allah beliau juga dai di Jakarta. Dia cerita sama saya, dia bilang, Ustaz saya lagi ruqyah orang, saya lagi obatin orang yang kena sihir baca-baca ayat Al-Quran. Terus keluhan istrinya, ini suami saya ini, dia tidak mau gauli saya kecuali diajak temannya. Dan saya selalu nolak. Dia bilang, ini kejadian nyata di Jakarta. Kebetulan teman saya ini Pak ceritakan kepada saya gitu. Dia bilang, setelah saya ruqyah bacain ayat, lalu saya ingat ceramah antum Ustaz ya. Ingat ceramah saya masalah ini kan. Terus langsung dia bilang sama suaminya ibu ini suami istrinya nggak pernah tahu. Dia bilang, Pak, saya mau tanya, Bapak jawab jujur. Ini Bapak selalu merasa kalau mau gauli istrinya harus datang laki-laki lain. Bapak suka makan babi kan? Begitu sama teman saya. Subhanallah, istrinya kaget gara-gara suaminya bilang apa? Iya. Itu makanan favorit saya. Astagfirullah. Ternyata salah satu efek daging babi itu mematikan rasa ghirah karena kecemburuan lagi. Itu salah satunya, belum cacing, pita, belum macam-macam. Kalau ada yang bilang lagi, Ustaz, ini kita keluar dari dialog tadi ya. Kalau ada yang bilang, Ustaz, kalau begitu kenapa Allah ciptakan babi? Supaya manusia gak punya lagi argumentasi hari kiamat nyalahkan Allah. Nanti kalau kita Allah tidak ciptakan babi, tapi Allah haramkan, nanti hari kiamat kita bilang, ya Allah, saya nggak tahu tuh babi, gimana bukanya, gimana suaranya. Nah ini loh bukanya babi, ini bahasa Inggrisnya, ini bahasa Indonesianya, ini bahasa Arabnya. Jangan makan ya. Seperti itu. Jadi Allah ciptakan dengan hikmah supaya kita tahu. Mirip kalau kita kerja di perusahaan kan, ada janji-janji positif. Kau kerjakan kerja on time, kamu dapat ini. Tapi kalau kau langgar, kan ada pelanggaran. Kau akan kena potongan gaji, kau akan dikeluarkan dan seterusnya. Itu begitu aturan Allah. Patuh ada ini, melanggar ada ini gitu. Seperti itu. Ternyata Bapak Ibu sekalian yang lebih unik lagi, waktu ayam dinaikkan terjadi beda. Rupanya jantan sama jantan bersaing. Kan biasa gitu berantem. Nah yang menang dapat betina itu. Dan yang betina ini kalau dia sudah miliki dia akan pertahankan sampai mati. Ayam begitu, kalau sudah dapat betina ini dia terus dampingi betina itu sampai dia mati. Apa kata Syekh? Itulah perbedaan dan perumpamaan antara kami dengan kalian. Kami seperti ayam itu, kalian seperti babi itu. Jadi apa yang Allah harapkan Bapak Ibu sekalian punya hikmah syar'i. Jangan pernah ragu. Apa yang Allah harapkan pasti buruk buat kita. Apa yang Allah bolehkan pasti baik buat kita. Yang lebih unik lagi Bapak Ibu sekalian, subhanallah, yang Allah larang dengan yang Allah bolehkan, itu yang Allah larang lebih sedikit. Nih Allah harapkan babi, lihat gantinya, sapi, kambing, ayam, kelinci, semua hewan di air. Mau kepiting, mau cumi, mau ikan, semua halal. Satu haram, yang lain halal. Allah larang khamr, jangan minum minuman keras. Allah ganti susu, madu, sirup, air putih, banyak. Jangan zina, kita kan dikasih potensi biologis. Kalau tidak ada keinginan biologis laki-laki perempuan, tidak ada populasi manusia. Harus ada rasa suka. Tapi ada cara yang salah, zina, ada cara yang benar, nikah. Bedanya zina sama nikah 5 menit, kalimat akad saja. Saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya terima nikahnya. Sah. Ada mahar, ada saksi, ada kalimat akad. Mereka berhubungan biologis, hamil, halal semua. Bahkan sampai tua bersama silakan. Kalau zina nggak ada, nggak resmi semuanya, maka jadi haram. Ya. Dibuat ketakutan. Kalau hamil nanti takut, nanti tidak aborsi, anaknya nggak jelas statusnya dan segala macam. Berarti Allah perintahkan sesuatu itu ada hikmahnya. Tinggal kita belajar atau tidak masalah itu. Itu contoh. Kemudian ada juga yang lain teman-teman sekalian. Kisah tentang masuk Islamnya seorang laki-laki Nasrani. Seingat saya sih ini terjadi di Eropa sini. Ya. Rupanya dia
ada satu anak muslim di Ramadan, di bulan Ramadan kemarin, bukan baru ini, maksudnya di bulan Ramadan, dia rupanya masih kuliah dan dia berteman sama satu orang Nasrani. Di pertengahan Ramadan, di saat Ramadan lagi puasa, dia lagi nunggu sholat tarawih di Mekah. Akhirnya dia sementara nunggu dibela apartemennya oleh temannya Nasrani ini. Dia buka lalu duduk dan temannya Nasrani, teman kampus, sahabat satu muslim, duduk sama-sama nonton TV. Kata si Nasrani ini tidak disengaja ya, dialognya ternyata tidak disengaja, dan itu menjadi penyebab masuk Islamnya si Nasrani. Ya. Terus kata muslim, kamu tahu berapa orang itu yang sedang sholat? Kan kalau kita lihat Ramadan itu, apalagi 10 terakhir Ramadan luar biasa penuhnya. Bisa jutaan orang di Masjid Haram itu, pelataran penuh, masjid semua penuh, 4-5 lantai penuh semuanya, tempat awak penuh. Kalau kita lihat dari kamera atas kan kayak semut aja tuh manusia. Yang jelas teman-teman sekalian, kata si Nasrani banyak sekali. Kata si muslim itu sekitar 3 juta orang, sampai 3 juta orang. Nasrani diam, kata si muslim. Tiba-tiba terlihat di benaknya, dia bilang, dan ini penyebab Islamnya temannya. Dia bilang, menurut kamu kira-kira berapa lama mengatur orang sebanyak itu? Kan kayak semut banyak. Kalau mengatur ini semua supaya rapi, kira-kira butuh waktu berapa lama? Kata si Nasrani, lama sekali. Kita kadang-kadang ibu-ibu lebih tahu lah, kalau punya anak 3, yang satu lari, yang satu di kamar mandi, pusing juga baru atur 3 ya. Bagaimana ngatur orang 3 juta saf sholat? Maka kata si Nasrani, butuh waktu yang lama. Kata si muslim, saya jamin kamu ini semua bisa teratur rapi kurang dari 5 menit. Kata si Nasrani, bagaimana caranya? Kebetulan waktu itu mereka lagi nunggu azan iqamah, sholat isya. Jadi waktu habis azan ada yang sholat sunnah, ada yang berdoa, ada yang lagi jalan, macam-macam orang masih berantakan, masih bertaburan. Begitu iqamah sholat, kita sudah tahu sama-sama. Rupanya datang Syekh Sudes, Imam Masjid Haram, ucapin satu kalimat, istawu, luruskan saf kalian. Tiba-tiba semua yang berduduk berdiri, yang lagi jalan berhenti, gitu kan, semua rapi. Ini Syekh Sudes ini siapa yang kenal? Kita cuma kenal nama, mungkin kita tidak pernah ketemu dia. Saya tinggal 7 tahun, 8 tahun di Saudi, mungkin baru sekali saya ketemu sama beliau. Karena beliau pernah datang ke Indonesia pas di Surabaya, masuk di lift bersama sama saya ngobrol. Tapi di Saudi saya nggak pernah ketemu, susah sekali karena beliau kan datang pas sudah mau iqamah sholat atau sebelumnya sebentar lalu kita kawal sama polisi, pulang juga begitu. Tidak mudah. Tapi siapa saya Sudes, tiba-tiba satu kalimat istau semuanya ikut. Kita kan taunya orang muslim, oh harus sudah masuk waktu sholat kan gitu. Tapi orang Nasrani lihatnya beda. Siapa satu orang ini dengan satu kalimat loh. Rupanya satu kalimat lagi, Allahu Akbar. Semua Allahu Akbar. Ini ngatur orang yang hitam kulitnya dari Afrika, yang orang Arab, yang orang kulit, sama semua ini. Allahu Akbar, ruku, semua ikut. Gak ada yang berani angkat kepalanya. Kita tahunya orang muslim angkat kepala batal sholatnya, lebih dulu dari imam kan. Tapi dia gak paham itu. Orang Nasrani pikir ini ruku, Allahu Akbar, ya Allah, mau berapa waktu pun tetap saja ikut semuanya. Sami Allahu liman hamidah, satu kalimat. Semua ikut, Allahu Akbar, semuanya sujud, tidak ada yang angkat kepalanya sebelum imam sampai salam. Setelah selesai salam, rupanya si muslim ini asyik nonton itu, memang dia lagi nonton itu. Dia balik, waktu orang sudah mulai bubar di TV, dia bilang sama temannya, oh maaf, saya tadi asyik nonton itu, lupa. Dan kami bulan Ramadan lagi puasa, kamu kan gak puasa, mau minum apa? Boleh tawarin minum, temannya Nasrani itu. Rupanya Nasrani itu diam, gak jawab. 2 kali tanya, gak jawab. 3 kali gak jawab. Langsung orang satu balik, lalu dia mengatakan, pandu saya masuk agama. Ini gak mungkin buatan manusia. Bagaimana bisa orang satu instruksi semua ikut ini? Gak mungkin buatan manusia. Dan itu benar-benar terjadi, itu kisah nyata. Ini terjadi juga sama-sama di Jerman sini, dekat sini. Ada satu orang insinyur, ya, dia kebetulan punya proyek yang besar. Dan pada saat dia jalankan proyek itu ternyata ada, kalau kita Pipro ya, di Indonesia banyak pimpinan proyek-proyeknya itu, rupanya ada beberapa Pipro dia, ini banyak sekali instruksinya yang dijalankan. Dia kasih instruksi A, SOP-nya B, dia kerjakan yang lain gitu loh.
atau dari 5 poin paling cuma 3 dijalankan. Jadi dia bingung dengan itu. Dia karena bingung di proyeknya dia keluar pas hari Jumat. Dia naik mobil, rupanya dia lewatin komunitas muslim lagi sholat Jumat. Jadi seperti kasus yang sama tadi. Imam datang, takbir, ruku, lagi macet. Dia sama dia, kok bisa orang ini? Siapa orang itu? Semua orang di belakang ikut dengan satu kalimat. Bagaimana bisa? Saya punya proyek, susah benar ngatur orang. Dia cari tahu informasi sampai masuk Islam gara-gara itu. Ada juga kisah unik dari Jerman ini. Kebetulan saya dapatkan dari beberapa buku ya. Saya tidak belum ke sana tentunya. Insya Allah nanti akan ada dalam beberapa hari ke sana. Dia kebetulan seorang arsitek dan dia terkenal orang ini suka ngumpulin data-data bangunan yang dia anggap bagi dia klasik. Rupanya orang ini agama Katolik ya. Salah satu rujukan klasik yang dia anggap klasik Al-Quran. Tapi dia bukan muslim. Dia setiap cari tentang arsitektur, dia cari-cari. Nah selama ini kalau dia buka Al-Quran, dia cari masih ada kisah tentang bangunan lama. Kasus piramidanya Fir'aun, kasus kaum Ad, kaumnya Nabi Hud ya. Kasus kaumnya Nabi Saleh di Madain Saleh ya. Semua ini Nabi sekalian dipelajari sama dia. Terakhir rupanya dia ingin mencari gambaran di Al-Quran tentang bangunan modern.